Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat tahun baru. Happy New Year. Kami berdoa dan percaya dengan adanya awal tahun baru ada semangat yang baru untuk kita lebih maksimal di dalam Kristus. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan atas tahun-tahun sebelumnya. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan tahun 2022 ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Kau sertai Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai dari bibir hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, amen. Tahun ini adalah the year of release, tahun pembebasan. Kita akan alami pembebasan, bebas dari belenggu dosa, bebas dari sakit penyakit, bebas dari hutang. Yang percaya katakan amin. Yes. Mari kita buka firman Tuhan di Imamat 25 ayat 3-5. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Saat ini kita berada dalam tahun Ibrani 5782, yaitu berada dalam tahun Shemitah, yang artinya the year of release, tahun pembebasan, di mana bangsa Israel menurut Torah, tanah tidak boleh memproduksi apapun, tidak boleh ditanami apapun, tidak boleh dibeli atau dijual pada tahun yang ketujuh. Simpelnya gini, satu musim perhentian penuh di mana nggak boleh bekerja, dan dengan iman hanya mengandalkan Tuhan untuk mencukupi keperluan saudara di sepanjang tahun. Kita sebagai umat Tuhan, Israel secara rohani, mungkin penekanan kita kali ini bukan untuk membuat kita tidak bekerja di sepanjang tahun 2022, tetapi kita mau belajar lebih mengandalkan Tuhan, lebih tahu diri bahwa Tuhan itu nyata. Cuma seringkali manusia yang mengabaikan Tuhan, manusia yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kita mau melihat bagaimana satu sejarah nyata umat pilihan Tuhan, bangsa Israel itu mematuhi perintah Tuhan untuk tahun Shemitah ini, di mana ada masa perhentian penuh. Di setiap tahun yang ketujuh merupakan satu sabat bagi Tuhan, satu tahun yang didedikasikan khusus untuk Tuhan. Bukan sekedar tahun santai, bermalas-malasan, tahun liburan enak-enak secara egois. Kita mau menumbuhkan iman kita. Karena ada bangsa Israel yang mematuhi perintah Tuhan, enggak bekerja di tahun yang ketujuh, dan benar Tuhan mencukupi kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh menaruh iman percaya kita kepada Tuhan? Apa benar sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan? Bayangkan, sebagai petani nggak boleh menabur benih selama corona. Bayangkan, tidak boleh bekerja atau berbisnis di sepanjang tahun di situasi corona. Padahal situasi mungkin sedang sulit. Bekerja pun belum tentu mendapat sesuatu yang signifikan, tetapi malah nggak boleh bekerja sama sekali, nggak boleh berbisnis sama sekali. Kita butuh berjalan dengan iman dan menerima penyediaan yang datang daripada Tuhan, dengan caranya yang ajaib mencukupi hidup kita. Ada satu kisah nyata seorang bernama Moshe Danino. Pada tahun 1994 dia nggak ikut tahun Shemitah karena tergiur keuntungan bisnisnya cukup besar. Dia adalah supplier untuk McDonald's Israel. Lalu ternyata ketika dia nggak taat, ada infeksi misterius di ladang tomat milik dia, sehingga kerugiannya besar sekali. Lalu pada 7 tahun berikutnya, Moshe bertobat, dia ikut tahun Shemitah di tahun 2021. Dan benar ternyata hidupnya tercukupi. Ada kantor pajak yang mengabari bahwa selama ini dia membayar pajak itu kelebihan, sehingga mereka mengembalikan uang sekitar 20.000 shekel atau sekitar 92 juta rupiah. Lalu ada kekhawatiran lainnya oleh Moshe Danino. Ketika 1 tahun bisnis itu nggak berjalan, maka pegawai bisa pindah ke perusahaan lain. Dan itu pun
perlu membutuhkan satu pesangon kalau mau let go pegawai. Dan ketika perusahaan Moshe itu mau beroperasi pun, maka akan sulit mencari satu jumlah tenaga kerja yang tepat, yang sesuai yang dia butuhkan. Karena tenaga ahli itu nggak semudah itu dicari. Tetapi dalam ketaatan ada mujizat. Ada satu kondisi di mana pada tahun itu ada banyak konflik terjadi di Arab. Ada protes, ada demo, ada kekacauan, sehingga pekerja berkebangsaan Arab itu malah nggak bekerja di sepanjang tahun karena keadaan di negara mereka. Sehingga masalah tenaga kerja udah beres dengan sendirinya. Moshe nggak perlu kasih uang pesangon, dan tahun depan pekerja Arab akan kembali. Kita belajar ada berkat ketika umat Tuhan mau taat. Dan panen di tahun berikutnya berlimpah-limpah melebihi ekspektasi. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mari berdoa sebelum kita melangkah. Mari berdoa sebelum kita pergi keluar rumah. Mari berdoa sebelum kita ngambil keputusan apapun. Mari luruskan kembali iman percaya kita, mungkin yang bengkok, yang mulai kurang percaya. Mungkin kita bandel dan menolak percaya, sama seperti Moshe dan Nino. Mungkin pada awalnya seperti itu, tapi pada akhirnya dia mau percaya penuh sama Tuhan, dan dia alami tangan Tuhan mencukupi hidupnya kalau dia mau taat. Mari saya undang setiap dari kita di awal tahun untuk mau hidup benar walau di tengah keadaan yang sulit. Tetap bekerja dan tetap berbisnis dengan jujur, baik, dan tetap berlaku benar. Tidak melanggar firman Tuhan walau di tengah keadaan yang sulit. Tidak mengambil jalan pintas, tidak mengambil kesempatan yang Tuhan tidak berkenan. Pada tahun Shemitah semua utang dibebaskan, dan amin kita terima dengan iman. Tahun ini adalah tahun pembebasan, the year of release. Kita belajar di atas ada pembebasan diri kita dari ketergantungan satu cinta akan uang. Kita mulai lebih bergantung sepenuhnya sama Tuhan, enggak disibukkan oleh perkara duniawi yang mungkin seringkali menjadi alasan orang tidak beribadah, tidak berdoa, dan tidak membaca firman Tuhan. Tahun ini kita pasti alami pembebasan yang datang dari Tuhan. Asal kita mau walk with God, berjalan bersama Tuhan dan lakukan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara dunia. Just do it His way. Hiduplah benar di tengah dunia yang penuh kompromi. Jangan ikuti kiri dan kananmu, tetapi hiduplah sesuai firman Tuhan. Hidup bebas dari belenggu dosa, hidup bebas dari sakit penyakit, hidup bebas dari utang, itu mungkin bagi Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Jangan lihat gunungnya, jangan lihat Goliatnya, raksasanya, tapi lihat siapa Tuhanmu. Jangan lihat seberapa besar masalahmu, jangan lihat seberapa besar bebanmu, penyakitmu, hutangmu, tapi lihat kita punya Allah yang besar yang menciptakan langit dan bumi. Mari izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan, kami serahkan tahun 2022 ke dalam tangan-Mu. Kami terima dengan iman berkat awal tahun turun atas setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, mampukan kami lebih percaya penuh mengandalkan Tuhan. Dan dengan iman kami terima tahun ini adalah the year of release, tahun pembebasan. Kami terbebas dari sakit penyakit, kami terbebas dari segenap belenggu dosa, kami terbebas dari hutang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Satu hal lagi, saya juga mengajak di dalam tahun pembebasan ini, in the year of release, mari kita semua ikut dalam doa puasa Daniel 21 hari yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 besok sampai 23 Januari 2022. Bagi yang rindu meresponi dan mengalami tahun pembebasan, silakan mendaftar di MIC Church Hotline +62 812 9597 7171, sehingga kita bisa mengirimkan arahan dan teduh harian dalam berdoa puasa Daniel 21 hari. Selamat tahun baru, Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.